Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dimanapun kalian berada. Pada video kali ini saya mau mencontohkan atau memberikan praktik tutorial bagaimana membuat kuis menggunakan Quizizz AI di aplikasi Quizizz, atau sebenarnya sekarang berubah menjadi Wayground. Pertama-tama yang perlu kita akses adalah situsnya ya, dari halaman browser. Kita ketikkan dulu namanya, yaitu wayground.com. Kita masuk, kemudian kita lihat halaman beranda seperti ini. Jika kalian sudah memiliki akun, kalian bisa langsung login, tetapi jika belum, kalian bisa langsung klik sign up for free. Terdapat 4 pilihan melalui Google, email, akun belajar.id, atau Facebook. Pada bagian ini, jika kalian memiliki akun belajar.id, akan lebih baik jika dimanfaatkan ya, karena menggunakan belajar.id hampir sama seperti kalian menikmati fasilitas akun premium, karena berbagai jenis pertanyaan yang ada di Quizizz atau Wayground bisa kalian manfaatkan meskipun statusnya bukan akun premium, hanya dengan login menggunakan akun belajar.id. Ya, selain itu, jika kalian sudah memiliki akun non-belajar.id sebelumnya, berarti kalian bisa langsung saja klik login. Ya, setelah berhasil masuk ya menggunakan akun yang sudah dimiliki sebelumnya, baik belajar.id maupun bukan, kalian bisa melihat halaman beranda dari aksesnya setelah masuk akun adalah seperti ini. Sudah terpampang nyata, Quizizz is now Wayground. Jadi meskipun namanya berubah, tetapi tetap saja isiannya sama seperti layaknya Quizizz sebelumnya. Kita lihat di bagian sebelah kiri terdapat berbagai fitur, yaitu library. Ya, di bagian ini kalian bisa melihat sejumlah kuis yang sudah dibuat, termasuk yang sudah kalian simpan dan akan masuk ke dalam collections. Kemudian di bagian reports, ini adalah hasil analisis kuis. Kalian bisa masuk ke dalam menu ini untuk melakukan analisis atau evaluasi ulang apakah jawaban siswa yang sudah diketikkan itu sesuai dengan kunci jawaban atau tidak, sehingga jika tidak sesuai, kalian bisa melakukan evaluate ya dengan mengubah penilaiannya dari 0 menjadi 1 atau sebaliknya. Kemudian di bagian yang berikutnya adalah classes. Classes ini adalah kelas di mana ketika kalian memanfaatkan fitur classes ini, kalian tidak perlu membagikan link atau kode game ya, melainkan cukup menugaskannya saja di dalam kelas. Nah, kelas di sini bisa kalian integrasikan dengan berbagai aplikasi yang ada. Yang sudah saya integrasikan di sini adalah Google Classroom ya. Meskipun sebenarnya kalian juga bisa membuat kelasnya sendiri dengan yang ada di Quizizz tanpa harus terintegrasi dengan aplikasi apapun. Kemudian berikutnya adalah akomodasi. Yang dimaksud akomodasi di sini adalah kalian dapat menyesuaikan kuis ataupun asesmen lainnya pada Quizizz sesuai dengan akomodasi atau yang dibutuhkan oleh siswa. Apakah terdapat berbagai siswa, beberapa siswa yang membutuhkan extra time, atau mungkin petunjuk-petunjuk jawaban dan lain-lain, bisa kalian sesuaikan di bagian akomodasi. Berikutnya adalah Wayground AI, dulu bernama Quizizz AI. Ini masih menjadi fitur terbaru di mana sebagai pengajar kalian bisa memanfaatkan ini untuk meminta Quizizz atau Wayground menghasilkan sejumlah kuis yang sesuai dengan yang kita ajarkan. Tentunya berbeda dengan kuis publik ya, karena dengan fitur AI ini, kuis yang dihasilkan benar-benar dapat sesuai dengan kebutuhan dengan berbagai prompt yang bisa kita ketikkan secara spesifik, sehingga kuis yang dihasilkan pun spesifik. Di sini saya mencoba membuat kuis mengenai trivia dengan jumlah soal otomatis. Kita klik continue dan setelah itu kita bisa langsung melakukan klik generate quiz tanpa harus memilih subjek lainnya.
Jika ingin lebih spesifik, maka akan lebih baik jika subjeknya dipilih. Kemudian ini adalah proses dari integrasi AI untuk menghasilkan kuis yang sudah kita ketikkan promptnya. Jika dirasa sudah cukup, kita bisa langsung menggunakan kuis ini, tapi jika belum, kalian bisa mengetikkan kembali berbagai rincian yang dibutuhkan. Ini adalah halaman editor kuis, sama seperti kuis sebelumnya ya, tidak ada perubahan. Jika dirasa ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak sinkron, bisa dihapuskan saja. Kemudian bisa juga diedit jika itu masih belum sesuai, atau jika ingin menambahkan kembali bisa menggunakan fitur teleportasi ya, dulu julukannya seperti itu. Nah, kita coba menggunakan kata kunci lainnya. Kita ambil dari salah satu kuis publik yang ada dan kita tambahkan satu contoh pertanyaan saja. Pertanyaan yang sudah ditambahkan tadi akan masuk ke paling bawah. Selanjutnya kita bisa menambahkan manual jika masih ada yang ingin ditambahkan. Terdapat sekitar 19 pertanyaan yang bisa diakses ya, mulai dari pilihan ganda sampai gambar. Ini kita mencoba untuk membuat soal jenis pilihan ganda. Nah, adapun jenis pertanyaan tidak hanya secara tertulis ya. Jika ingin menggunakan pertanyaan berbentuk gambar, audio, atau video, kalian bisa langsung saja menekan icon yang ada di pojok kiri atas. Nah, di bagian gambar kalian bisa mengunggah dari device atau perangkat, atau mencari langsung dari mesin peramban yang terintegrasi dengan Quizzes atau Wayground. Berbagai gambar yang ada di sini bisa kalian gunakan ya. Hanya tinggal memilih salah satunya saja, menunggu, dan kemudian memilih simpan. Atau bisa juga kalian menyimpankan linknya ya. Berikutnya juga untuk audio, kalian bisa langsung merekam atau mengunggah MP3. Atau video, cara melakukan paste link ya, sama seperti yang ada di picture atau gambar. Atau kalian juga bisa melakukan pencarian langsung ya, channel YouTube, atau mengunggahnya dari Google Drive dan sebagainya. Di bagian pilihan ganda ini juga kalian bisa memasukkan 4 opsi jawaban atau maksimal sampai 5. Selain pilihan ganda, jenis soal pertanyaan ini juga bisa dialihkan dengan pilihan jawaban benar lebih dari 1. Jika sudah sesuai, bisa langsung simpan saja pertanyaannya, dan untuk durasi masing-masing soal bisa dibuat sama rata. Di sini saya memilih 1 menit ya, semuanya akan berubah menjadi 1 menit, tetapi jika ingin dibuat berbeda setiap soal juga bisa diubah. Juga hal yang sama untuk penilaian bisa diubah atau disamaratakan mulai dari 1 hingga sekian. Berikutnya adalah kalian bisa langsung publish, menerbitkan ya, dengan cara klik publish untuk menyimpan kuis agar dapat dimainkan, atau kalian memastikannya terlebih dahulu dengan melakukan mode preview. Seperti apa tampilan yang ada di layar siswa ketika mengerjakan kuis. Pastikan settingannya sudah sesuai, dimulai dari nama kuis, peruntukannya, kalian bisa menyesuaikannya. Lalu klik simpan. Ya, jika sudah, kita klik publish, dan ini adalah hasil pembuatan kuis menggunakan Wayground AI. Selanjutnya bisa langsung dimainkan.